Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk puji-pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu agar itu boleh menjadi kekuatan, penolong, dan pemimpin hidup kami. Terima kasih Bapa, permuliakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan pemahaman sebenarnya kehidupan seperti apa yang ditawarkan kepada kita oleh Tuhan Yesus yang baik. Semua yakin Tuhan Yesus baik. Persoalannya kita harus paham kehidupan apa, model seperti apa yang diberikannya kepada kita. Nah, untuk memahami jenis kehidupan ini tidak gampang juga. Karena kebanyakan kita orang Kristen, apalagi kalangan karismatik, saya ditabiskan pendeta 1991, itu gaya karismatik kental gitu. Jadi artinya gini, Tuhan Yesus hanya berikan yang baik aja. Nggak mungkin dia berikan yang nggak enak. Justru hari ini kita mau belajar. Sebenarnya yang ditawarkan Yesus, yang diberikan Yesus kepada kita murid-muridnya ini apa? Yang jelas satu, Yesus bilang di malam terakhir kepada murid-muridnya, dia bilang gini, damai sejahteraku, maksudnya bukan damai sejahtera yang model-model yang lain. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Itu satu. Yang jelas kita dijanjikan bahkan diberikan damai sejahtera. Hanya kita harus mengerti bahwa damai sejahtera yang diberikan pertama kali kita lahir baru itu masih berupa benih. Perlu bertumbuh damai sejahtera kita. Ya, nanti kita akan bahas gimana caranya bertumbuh damai sejahtera itu. Yang jelas Yesus berikan damai sejahtera yang di dalam batin ini. Damai sejahtera itu membuat kita tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak stres menjalani hidup ini. Ya, karena khawatir itu dosa. Siapa yang khawatir di sini itu dosa. Kenapa? Alkitab bilang jangan khawatir. Siapa di sini yang takut itu dosa. Kenapa? Alkitab bilang jangan takut. Siapa yang takut, khawatir, stres, gelisah itu melanggar firman Tuhan. Amin. Enggak ada yang amin kok. Amin enggak? Amin. Jangan beralasan. Kadang-kadang kita kan orang Kristen, ya gimana hidup di dunia ini, bagaimana mungkin enggak takut, enggak khawatir, enggak gelisah. Jangan beralasan, ngaku aja lah. Oh Tuhan, aku takut, aku khawatir, gelisah, aku berdosa, ampuni aku. Tolong berikan damai sejahtera-Mu yang Kau janjikan itu. Jadi lebih bagus bertobat, dipulihkan Tuhan. Amin ya. Oke. Untuk memahami yang kedua ya, Yesus janjikan. Bukan janjikan. Pendeknya dia bilang begini. Seorang murid nggak lebih dari gurunya. Apa yang dialami oleh gurunya, itu juga yang akan dialami oleh muridnya. Kalau gurunya ini ditolak, dihina, ya, dianiaya, ya kira kurang lebih murid-muridnya begitulah. Ya, Yesus itu dianiaya enggak? Ditolak enggak dia? Disalibkan enggak dia? Itu. Jadi kira-kira muridnya kurang lebihnya begitu. Ya enggak akan sama ya. Kita enggak usah mikul-mikul salib kayu kayak Tuhan Yesus begitu, enggak gitu. Tapi kurang lebihnya begitu. Jadi yang ditawarkan hidup yang ditawarkan Yesus kepada saudara dan saya adalah damai sejahtera dalam batin. Itu dulu. Bertumbuh dulu sehingga kita nggak takut, nggak stres, nggak gelisah, nggak khawatir. Itu satu. Yang kedua,
saudara dan saya akan mengalami jenis kehidupan yang mirip-mirip lah. Beda tipis dengan Tuhan Yesus. Dia barangkali ditolak, dianiaya, menderita, kesusahan, dan sebagainya. Itulah kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus. Tapi untuk memahami hal ini, ada dua hal yang akan saya bagikan hari ini. Ya, dua hal yang harus saudara dan saya pelajari dalam hidup ini. Kalau enggak saudara pelajari ini, saudara akan tetap stres, gelisah, takut, bahkan bisa kecewa sama Tuhan loh. Banyak loh orang Kristen kecewa sama Tuhan, tapi dia tekan itu. Karena firman Tuhan bilang bersyukurlah dalam segala hal. Tapi dia sudah gemetar, dia sudah enggak enak ini. Sudah, kenapa Tuhan? Nah, kan dia udah bertanya gitu. Tiba-tiba ada kejadian yang enggak menyenangkan, dia bilang, ada apa ini Tuhan? Kenapa? Kan aku ikut Tuhan. Kok begini? Anakku diambil, pasanganku diambil, bisnisku hancur, dan sebagainya. Ada apa Tuhan? Kan gitu. Ya. Mari kita belajar dua hal ini. Yang pertama, saudara dan saya harus belajar bedanya kebahagiaan dan kesenangan. Yang Yesus tawarkan itu kebahagiaan. Kesenangan itu diberikan juga oleh Bapa di sorga seberapa yang dikehendakinya. Tapi yang ditawarkan Yesus itu kebahagiaan. Ini saudara harus bedakan ini dengan jelas. Satu ya. Yang kedua, saudara dan saya perlu belajar meresponi penderitaan. Ya, itu kasus Ayub saya akan bagikan. Ini saya dikasih waktu 40 menit ya. Saya berusaha menyelesaikan 40 menit. Dua poin ini ya, tangkap dulu ya. Yang pertama, saudara dan saya mesti jelas, betul-betul jelas bedanya kebahagiaan dan kesenangan. Yang kedua, saudara dan saya perlu belajar bagaimana meresponi penderitaan, kesusahan, penyakit atau apapun juga itu, ya. Karena Yesus enggak janji, dia bilang hidupmu akan lancar, enggak ada itu. Bohong itu kalau saudara dibilang kalau ikut Yesus senang selamanya, enggak. Jangan tipu-tipu lah. Saya ditangkap Tuhan Yesus tahun 1978, jadi sudah 47 tahun ini. Saya jalani kehidupan ditangkap Yesus begitu, dipegang, dibawa gitu. Saya enggak melihat hidup saya itu lancar-lancar aja itu tipu-tipu itu. Enggak ada itu. Hidup justru banyak penderitaan, tapi damai sejahtera tambah. Nah ini. Oke ya, saya mulai dulu yang ini ya. Tolong bisa ditampilkan gak ya Matius pasal 5 ini. Supaya saudara tahu kebahagiaan itu terkaitnya dengan apa. Ya, Matius 5 dulu. Coba baca, tampilkan dulu ya, supaya kita lihat. Saya baca dengan cepat lah ya. Bisa ditampilkan ya, ayat-ayatnya dari mulai ayat 3 sampai nanti ayat yang ke-12. Geser aja begitu, kalau nggak bisa ininya. Ya, oke. Yang ayat 3 dulu. Baca dulu. Berbagai orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Artinya miskin di hadapan Allah ini selalu minta kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, ya percaya kepada Tuhan. Itu baru kita disebut bahagia. Jadi yang Yesus tawarkan itu suatu jenis kehidupan percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan kayak begitu. Nggak ada hubungannya ya kebahagiaan itu dengan makan, minum, pakaian, uang, rumah, mobil, motor, apa juga nggak ada. Dia hubungannya dengan batin. Kedua, kita lihat berbagai orang yang berduka cita. Ini juga dalam batin. Kita berduka cita kalau kita melihat bagaimana keadilan dibengkokkan, hukum dibengkokin, yang salah dibenerin, yang benar disalahin. Berduka cita kita. Atau bahkan kita ditinggal oleh apa semua kejadian-kejadian, berduka cita. Firman Tuhan bilang berbahagia orang yang begitu. Yang ketiga, berbagai orang yang lemah lembut. Ya, lemah lembut itu bukan ngomongnya kelemar-kelemar. Karena orang Batak pasti nggak susah tuh lemah lembut. Betul. Tapi lemah lembut itu artinya kalau dihajar, dia tenang. Tetap. Nggak langsung ngamuk. Kalau Yesus itu lemah lembut, dia ditempeleng, pak. Dia nggak balas. Itu lemah lembut.
Kalau ditempelin sekali, kita hajar lagi sekali, itu enggak lemah lembut. Ada juga yang baru diomongin sekali, kita udah balas 3 kali. Udah sama sekali enggak lembut, enggak lemah lembut, ya. Itu yang berbahagia, yang lemah lembut. Enggak ada hubungannya dengan makan, minum, pakaian, rumah, ya. Ingat ya, yang di dalam batin. Kemudian yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya rindu kebenaran, mencari kebenaran, menginginkan kebenaran. Ya, ini dia bahagia. Enggak ada hubungannya lagi dengan yang luaran, selalu yang dalam batin. Selanjutnya, berbahagia orang yang murah hatinya. Ya. Ya, termasuk juga ya, artinya ya suka memberi, kira-kira begitu ya. Suka mengampuni, ini juga murah hati. Ada orang pelit banget ngasih pengampunan aja, ya. Oke. Selanjutnya, berbahagialah orang suci hatinya, ini ke dalam batin. Kemudian berbahagialah orang yang membawa damai, juga dalam batin. Berbahagia orang dianiaya sebab kebenaran, juga dalam batin. Berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya karena kebenaran. Oke. Jadi sudah tahu bahwa Yesus memberikan kebahagiaan itu artinya sesuatu yang dalam batin. Ya. Tidak ada yang dihubungkan di luar. Sekarang saya bicara kesenangan. Nah, kesenangan ini selalu berhubungan dengan yang di luar. Kalau dikasih makan enak, seneng nggak saudara? Kok nggak dijawab? Seneng nggak kok dikasih makan enak? Nah, tapi 5 jam lagi lapar lagi. Sementara saja. Kalau dikasih uang banyak, seneng nggak? Terus jemaat sini agak ini dong, agak jujur dong ngomongnya ya. Seneng nggak dikasih uang banyak? Kalau jadi miskin, seneng nggak? Enggak senang ya, bukan enggak bahagia. Jangan salah, jangan diadukkan. Jangan kebahagiaan dengan kesenangan diaduk, karena setan mencobainya dengan mengadukkan ini. Dia bilang gini, kalau engkau kaya, katanya, dia ngomong nih, engkau bahagia katanya. Salah itu. Itu dusta setan. Kalau engkau kaya, harusnya tuh engkau senang. Betul enggak? Nah, betul kan? Iya dong, kalau kaya seneng lah. Tapi itu nggak bahagia, jangan samain. Kalau bahagia itu di sini damai sejahtera dalam batin, suci hatinya, haus lapar kebenaran. Ya kan gitu kan, beda ya. Jadi korbannya manusia di dunia ini udah miliar karena satu dusta iblis itu. Bahwa kalau engkau kaya, engkau bahagia. Salah. Jadi banyak orang mengejar uang begitu ya. Alkitab bilang kalau engkau ingin kaya, engkau masuk ke dalam berbagai-bagai penderitaan kesengsaraan. Timotius pasal 6, baca itu. Ya. Enggak salah jadi kaya. Enggak salah. Tapi kalau kita ingin kaya, cinta uang, masuk dalam penderitaan. Enggak senang kok. Jadi gini, kalau Tuhan Yesus akan berikan kita kesenangan sebatas kebutuhan kita. Tuhan pasti kasih kita makan, minum, pakaian, dan kesenangan ini, pernikahan apa semua, kesenangan sesuai dengan yang diatur. Nggak usah uruslah kesenangan kita ini, biarin aja Tuhan yang urus. Yang penting kita di sini semakin bahagia, damai sejahtera kita semakin bertumbuh. Nggak takut, nggak khawatir, nggak gelisah. Banyak orang Kristen pikir bisa nggak sih hidup nggak takut sama sekali, nggak gelisah sama sekali, nggak stres. Banyak loh pendeta stres pak, stroke, jatuh dia di mimbar karena pikirannya udah stres, nggak bahagia dia, nggak bahagia. Kalau dia barangkali senang, ada banyak fasilitas, itu senang. Tapi bahagia ini lain. Sudah bisa bedakan Bapak Saudara, bedanya bahagia dengan senang? Amin. Angkat tangan yang sudah paham. Angkat tangan yang sudah paham, saya paksa dulu. Kalau orang karismatik kan begitu Bu ya. Paksa aja supaya saya senang sedikit gitu. Entah ngerti atau enggak. Ayo angkat tangan yang udah ngerti bahagia dengan senang. Angkat tangan, angkat tangan. Semua angkat tangan deh, angkat tangan semua. Saya paksa dulu. Amin. Puji Tuhan lah. Saya senang lah sekarang. Lumayan. Yang kedua saya akan sampaikan. Saudara dan saya harus belajar bagaimana kita meresponi
penderitaan, kesusahan, penyakit, pendeknya masalah apapun. Karena kalau enggak, nanti saudara dan saya sungut-sungut, protes sama Tuhan. Karena misalnya dihantam penderitaan. Mulai tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Apa salahku? Katanya. Kalau udah nanya mengapa Tuhan, itu sudah selangkah lagi berontak sama Tuhan. Bersungut-sungut. Ya mungkin gak diucapin. Bisa jadi loh sambil nyanyi, oh haleluya, haleluya Tuhan baik. Tapi di dalam batin itu bisa bergumul itu. Kenapa ini begini nih? Kenapa ini pasanganku begini, ini anakku begini. Itu karena gak belajar meresponi penderitaan. Saya boleh minum Pak ya? Terlalu semangat. Renungkan dulu, saya mau sampaikan kehidupan Ayub yang barangkali banyak orang tidak paham itu. Saya minum dulu ya. Tuhan ini baik, saya senang. Ini saya senang. Enggak bahagia. Karena bentar lagi juga saya haus lagi. Ya. Tapi saya bersyukurlah saya dikasih kesenangan sama jemaat ini. Tapi belum tentu kebahagiaan, karena kebahagiaan hanya Yesus yang bisa berikan. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan enggak sama dengan yang dunia bisa berikan. Oke. Mari kita buka Ayub. Tampilkan dulu Ayub. Ya, pasal 1 ya. Pokoknya dia laki-laki yang kaya lah, makmur, anak 7, laki yang perempuan 3, dombanya banyak lah, udah semua sudah baca lah itu. Dia yang paling kaya dari orang yang di timur. Nah kemudian ada nih percakapan antara iblis dengan Tuhan. Tuhan bilang, iblis, kamu lihat nggak itu hambaku Ayub? Orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Iblis bilang, iyalah. Jelaslah dia takut, saleh, jujur, karena engkau jagai dia. Kau berkati dia. Hartanya tambah bertambah. Coba ambil semuanya, ya. Pasti dia ngutukin kau. Itu kata iblis. Ya. Tuhan bilang, ya oke. Ya. Jadi Tuhanlah yang putuskan. Oke iblis. Silakan serang Ayub, tapi nggak boleh nyawanya. Serang dulu boleh. Ambil itu anaknya yang 10. Harta bendanya ambil semuanya boleh. Tapi jangan Ayubnya dulu. Jadi perintah, keputusan yang menyebabkan Ayub kehilangan anaknya. Karena nanti kita lihat, baca sendiri. Hilang 10 anaknya itu. Hilang juga harta bendanya semua habis. Jangan bilang itu setan yang putusin, bukan. Setan yang melaksanakan. Dia melewati ada orang Kasdim, orang Seba, dia pakai itu. Tapi keputusan itu Tuhan. Jadi kalau Ayub menderita begitu, kehilanganlah 10 anaknya, enggak tanggung. Kehilangan seluruh harta bendanya, itu pun ngeri. Itu keputusan Tuhan. Karena orang karismatik ini selalu bilang Tuhan enggak mungkin ngambil harta kita, enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin Tuhan itu bikin kita begini, enggak mungkin. Itu setan itu. Makanya saya ini sering itu ngusir setan sampai keluar. Bukan keluar setannya, keluar urat saya di sini karena terlalu sering mengusir setan. Karena punya konsep salah. Selalu orang karismatik pikir kita ini orang baik dari Tuhan. Oh, kalau yang jelek-jelek setan ini pasti. Orang datang kebaktian ngantuk, setan itu. Padahal mungkin dia tadi malam tidur banyak nyamuk, susah. Nggak bisa tidur dia. Jangan semuanya setan disalahin, keputusan dari Tuhan. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ini saya baca dulu ya. Coba dulu. Baca dulu Yesaya 45. Tampilkan dulu Yesaya 45. Ayat yang ke-6 bagian bawah dengan 7. Ayo kita baca bersama-sama.
supaya kita tahu. Ya, bagian bawah aja. Akulah Tuhan dan, ayo 1, 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7. Yang menjadikan terang dan apa? Menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Kalau orang karismatik umumnya tuh jadi apa? Kayaknya Tuhannya dua. Satu Tuhannya yang baik itu Tuhan Yesus. Satu Tuhannya yang jahat itu iblis. Jadi yang memberikan yang baik berkat apa semuanya itu yang dari Tuhan Yesus. Nanti yang mencuri, itu yang dari setan. Enggak gitu. Iblis enggak bisa buat apa-apa. Iblis itu budak. Dia hanya bisa berbuat kalau disuruh. Bisa nggak iblis ngambil hartanya Ayub? Bisa nggak iblis bunuh anak-anaknya Ayub? Bisa nggak? Nggak bisa. Dia itu bisa melakukan itu karena keputusan dari Bapa di sorga begitu. Jadi Bapa di sorga yang bikin nasib malang itu si Ayub itu. Ini Alkitab. Mari buka dulu Amos lagi. Tampilkan dulu. Amos pasal 3. Amos pasal 3. Ya, saya lebih senang pakai yang ini. Amos pasal 3 ayat 6. Coba bagian bawahnya itu, lihat. Satu ayat aja, satu ayat juga ya. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Artinya Tuhan yang melakukan itu. Tuhan yang membuat malapetaka di suatu kota. Jadi kalau ada kota terjadi tsunami, habislah ratusan ribu orang. Siapa yang buat itu? Keputusannya Tuhan. Tapi bisa jadi yang melaksanakan karena kerakusan manusia, misalnya nebang pohon jadi ada banjir bandang, atau ada bom yang hawa nafsu, itu bisa yang ngerjain itu setan ya. Tapi yang mutusin tek itu Tuhan. Jadi kalau ingin tahu siapa yang ngerjain penderitaan apa semua ini, berani jawab itu Tuhan kok. Dia sendiri ngaku. Aku Tuhan yang bikin nasib malang, nasib mujur. Aku Tuhan yang bikin malapetaka di suatu kota. Oh, ini kalimat ini Pak, ini sangat enggak akan diterima sama orang karismatik Pak. Enggak diterima. Tapi saya mah enggak peduli. Yang penting firman Tuhan ini diberitakan. Saya juga belajar ini 47 tahun ini, saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bacanya enggak boleh potong-potong. Dari Kejadian Wahyu terus pelajari. Di channel saya juga saya buat tafsiran dari Kejadian sampai Wahyu. Saya juga buat tulisan itu dari 1000 lebih halaman. Nggak main-main saya kalau belajar Alkitab. Nggak main-main. Yang bikin semua itu dari Tuhan. Nah kalau saudara dan saya tahu bahwa penderitaan itu, tantangan itu, masalah itu, semuanya itu dari Tuhan, itu kita nggak akan melawan begitu, nggak akan bersungut-sungut karena kita tahu. Hanya apa maksud Tuhan, itu yang perlu kita pahami. Apa ya maksud Tuhan ya? Mari kita baca dulu, kembali kita ke Ayub. Ayo, kita kembali ke Ayub. Ini Ayub yang kedua, dia diserang lagi ya. Diserang penyakitnya. Tapi coba dulu kita lihat responnya Ayub ya. Coba dulu. Tampilkan lagi Ayub pasal yang ke-1. Ayat yang ke-21. Ayub pasal 1 ayat 21. Saya baca ya langsung. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan di buku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, perhatikan, Tuhan yang mengambil. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 Alkitab bilang, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya perkataan Ayub itu betul bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang
Karena orang karismatik bilang Tuhan yang memberi, iblis yang ngambil. Salah ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu dari mulut Ayub responnya. Dan Alkitab bilang dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Artinya benar yang diomongin Ayub. Oke, kita lihat lagi respon berikut. Ayub, bagaimana? Setelah dia dihantam penyakit. Penyakitnya nggak kepalang tanggung. Tahu saudara penyakitnya apa? Bisul menghantam batok kepala itu sampai ujung kaki. Bisul yang menyebabkan rasa gatal dan perih. Jadi mau digaruk tambah sakit. Didiamin gatal. Akhirnya Ayub pakai beling lah. Digosok-gosok begitu. Ya. Terus istrinya bilang, saya yakin nggak ada istri di sini yang begitu sama suaminya. Coba lihat istrinya di sini. Saya mau nanya sama istri ini. Setelah itu istrinya ngomongnya begini. Ayat 9, Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya yakin nggak ada ya istri di sini ngomong begitu ya. Amin. Nggak ada yang amin istri. Jangan anak gadis yang amin, nggak. Saya nggak minta. Kalau kau belum ngerti. Ada amin istri sini. Kalian nggak akan ngomong kayak istrinya Ayub nih. Suami ketimpa malapetaka disuruh kutuki Allahmu, mati kau. Ada? Nggak ada kan? Tapi Ayub ngalamin begini. Jadi ini sakitnya 2 kali Pak. Sakit yang pertama itu kena penyakit. Sakit kedua omongan istrinya. Sakit sekali. Tapi apa dia? Respon Ayub. Perhatikan ini. Ayat selanjutnya baca. Ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ayub nggak kalah hebat juga nyerangnya nih. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya memang betul sih, ada betulnya. Itu ngomong kayak perempuan gila. Ngomong masa suami suruh mati, masa suruh kutukin Tuhan, nggak mungkin kan. Nah perhatikan ini ayat selanjutnya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini omongan Ayub ya. Apakah kita mau hanya menerima yang baik, nggak mau menerima yang buruk? Kita lihat Alkitab bilang apa? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya benar yang dibilang Ayub. Alkitab bilang benar. Tuhan bilang benar yang diucapin Ayub. Yaitu kita harus belajar nerima yang baik dari Tuhan. Tapi juga kita harus belajar nerima yang buruk dari Tuhan. Ingat ya, jangan saudara ninggi-ninggiin iblis. Iblis itu nggak bisa buat apa-apa. Nyabut satu rambut saya juga ini rambut saya udah mulai rontok ini. Ini bukan karena dicabut iblis ini. Bukan. Ya. Karena iblis nggak bisa nyabut ini satu. Makanya saya nggak perlu nengking, setan jangan bikin saya botak. Oh nggak bisa. Bukan setan itu. Tuhan yang nentuin ya, bisa jadi karena memang saya udah tua ya, udah 63 jadi udah makin botak. Ya saya terima. Memang banyak juga yang nggak enak saya alamin dalam hidup ini. Sudah 47 tahun nih saya ngikut Tuhan, ditangkap Tuhan. Banyak penderitaannya, walaupun enggak penderitaan fisik disiksa orang, enggak. Tapi penderitaan batinnya, perasaan itu banyak. Tapi saya tahu ini dari Tuhan. Saya harus belajar menerima yang enak dari yang baik, tapi juga yang tidak enak. Karena ada maksudnya. Nah ini kita lihat ya maksudnya. Baca dulu, tampilkan Wahyu 42. Ini harus kita baca semua. Wahyu 42 ayat 5. Mari kita baca. Inilah maksud Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 5. Baca dulu. Kita baca ya. Semuanya ya. Baca ya. 1, 2, 3.
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Coba dulu jemaat yang baca. Saya diam dulu. 1, 2, 3. Coba dulu baca sekali lagi. Inilah maksud Tuhan itu. Setelah Ayub mengalami penderitaan yang sangat-sangat parah itu, dia bertumbuh pengenalannya akan Tuhan. Jadi selama ini sekalipun Ayub itu orang yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tapi dia pengenalannya kata orang. Oh, kata pendeta Tuhan baik katanya. Saudara ngomong, oh Tuhan baik. Tapi kata pendeta itu sebenarnya saudara belum ngalamin. Oh Tuhan itu luar biasa. Saudara ngomong, oh Tuhan luar biasa. Belum saudara alami pada jari masih dari kata orang. Tapi setelah dihantam dengan penderitaan, dihajar gitu. Akhirnya Ayub bilang, hanya dari kata orang aku kenal engkau. Sekarang mataku memandang engkau. Pengenalan Ayub bertambah. Itu maksud Tuhan. Kenapa saudara dan saya dibikin susah sama Tuhan? Kenapa saudara kadang-kadang mengalami bisnis hancur? Pasangan ada misalnya pacar putus. Jangan setan ditengking, gak usah. Ya, anak muda di sini siapa yang baru putus? Coba dulu angkat tangan. Kamu? Belum ya? Kalau putus jangan tengking setan ya. Juga enggak usah kau jadi ngaca-ngaca seharian. Jangan-jangan wajahku kurang bagus. Enggak, bukan itu. Memang keputusan Tuhan. Karena supaya engkau lebih mengenal Tuhan, itu maksudnya. Ya. Jadi kita akan meresponi penderitaan dengan benar. Enggak sungut-sungut, enggak marah sama Tuhan, enggak juga nengking setan enggak karu-karuan. Nanti setan bilang, bukan gua kok yang ngerjain, lu marah sama gua katanya. Bayangin setan bilang, itu Tuhan kamu itu yang bikin, saya sih hanya pelaksana aja kan. Coba kalau iblis ngomong gitu, malu saudaraku orang Kristen harusnya. Nuduhnya kan itu harusnya itu setan yang nuduh itu kita. Masa kita yang nuduh setan? Jangan lagi ya. Amin. Jangan lagi. Sudahlah, terimalah. Tuhan takar penderitaan masing-masing kita. Itu Tuhan yang nentuin itu. Sesuai dengan maksudnya. Satu maksudnya. Supaya kita mengenal Tuhan. Ya. Masing-masing udah ada penderitaannya. Kesusahannya udah ada. Ya. Tapi belajarlah meresponi dengan malah harusnya bersyukur kalau sudah bisa. Ya. Ya apa? Datang dihantam, pak, penderitaan, hantam lagi, tak. Puji Tuhan, aku bisa tambah kenal Tuhan melalui semuanya. Memang ini sakit. Ya jangan juga bohong. Kalau misalnya diputusin pacaran gadis atau pemuda sakit, nggak apa-apa, kau mesti nangis, nggak apa-apa itu. Jangan sok-sok ketawa, bersyukur. Jangan nipu lah, ya. Jujurlah dengan diri sendiri, kan gitu kan. Kalau misalnya pasangan kita meninggal diambil Tuhan, jangan nanti, supaya iman saya hebat. Dia di depan jenazah, haleluya, puji Tuhan, itu malah justru orang yang nggak tahu diri itu. Menangislah. Enggak apa-apa. Namanya juga kita masih manusia, masih punya perasaan toh? Ya. Oke. Kalau ada dua hal ini saudara dan saya lakukan, maka kita akan mendapatkan jenis hidup atau kehidupan yang Tuhan janjikan. Saya kasih kesimpulan ya. Kalau saudara dan saya sudah belajar, saya terus belajar. Bagaimana memperoleh yang kehidupan di dunia ini
yang Tuhan janjikan. Yaitu suatu kehidupan yang Tuhan janjikan di mana damai sejahtera kita terus bertambah. Yang menyebabkan kita tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak stres, dan tidak stroke. Pasti itu. Pasti itu, kalau stroke itu karena penyakitnya dari situ, dari pikiran. Sebenarnya dari pikiran loh semua penyakit. Dokter itu yang ngomong, bukan saya. Dibilang 90% penyakit itu dari sini. Kalau saudara berpikirnya dari sini nih, yang stres, gelisah, takut, langsung. Itu namanya istilah kedokteran psikosomatis. Psiko itu artinya jiwa, soma itu artinya tubuh. Penyakit yang dari sini turunnya ke tubuh. Sampai gatal-gatal itu bisa gara-gara stres, bukan gara-gara nyamuk, bukan. Jadi ditawarkan oleh Tuhan Yesus damai sejahtera. Yang kedua, jenisnya setelah kita mengalami damai sejahtera, Tuhan yang ngaturlah. Berapa banyak penderitaan, berapa banyak kesenangan yang Tuhan berikan. Semua kesenangan juga dari Tuhan ya. Saudara jangan bilang kesenangan itu dari setan. Aduh, ada yang orang bersaksi ini, orang Pentekostas sebenarnya. Tuhan itu mengajar kita untuk memikul salib katanya. Ada betulnya. Yang kedua dia ngomong gini, segala kesenangan-kesenangan yang di dunia ini itu dari setan katanya. Aduh, saya bilang, Anda memuji setan di depan jemaat. Alkitab bilang, kita pengkhotbah, kalau ada orang makan dan merasakan kenikmatan dari makannya itu, kenikmatannya itu dari Tuhan. Caranya kalau nyuri makanan itu yang dari setan tuh. Setan cuma bisa, Yesus sudah kasih gelarnya sama setan. 2 gelarnya, nggak tahu sekolahnya di mana, tapi di 2 gelarnya. Pendusta dan pembunuh. Jadi setan itu cuma bisa mendustai untuk membunuh, cuman itu. Jangan minta apa-apa dari setan. Setan itu langit, bumi, laut dan segala isinya itu milik Tuhan. Amin. Duh, udah keras ini saya bilang. Amin. Ya senengin saya sedikit lah, saya juga seneng sih kalau ada amin gitu misalnya. Ya jangan muji-muji setan ya. Dia gak bisa bikin apa-apa. Dia cuma mendustai kita untuk membunuh, itu aja. Dia gak punya apa-apa. Jadi kalau kita makan, nikmat, dari Tuhan. Kalau kita melihat pemandangan, musik atau apa, nikmat, dari Tuhan itu kenikmatannya. Kalau kita berpasangan berhubungan seks apa semuanya nikmat, dalam konteks suami istri, itu dari Tuhan. Segala kesenangan, kenikmatan, apa semua itu dari Tuhan. Tapi Tuhan atur sesuai kebutuhan kita, dikasihnya. Itu selain nama Tuhan aja. Urusan soal kesenangan itu. Karena kita mau urus di sini. Kerajaan sorga, surat Roma bilang, bukan soal makan, minum, pakaian. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Cari dulu kerajaan sorga. Biarin aja kesenangan itu, biarin. Itu urusan Tuhan. Cari kerajaan sorga, barulah kita mendapatkan kehidupan yang dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dulu. Kita nyanyikan dulu satu lagu. Apa lagunya? Ku mau menyenangkanmu, ada? Tahu ya? Ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkanmu.
Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kerinduanku hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kerinduan kami menyenangkan Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sekarang sadar bahwa kebahagiaan berasal daripadamu, damai sejahtera berasal daripadamu. Bahkan kesenangan juga Engkaulah yang mengaturnya Tuhan. Bahkan kalau dalam kehidupan kami ada penderitaan, kesusahan, tantangan, masalah apapun juga, itu juga berasal daripadamu dan kami belajar menerima. Karena maksud Tuhan adalah supaya kami semakin mengenal Tuhan, semakin merindukan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati jemaat ini, berkati semuanya. Dalam nama Yesus, amin.